Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel. Dan setelah beberapa waktu lalu saya ngupload video tentang aplikasi Krita dengan plugin AI Diffusion, saya nggak nyangka ternyata antusiasme teman-teman itu besar banget. Dan ternyata banyak banget yang baru tahu juga tentang aplikasi Krita dengan plugin AI Diffusionnya. Tapi setelah saya coba baca kolom komentar satu persatu, ternyata masih banyak teman-teman yang mengalami masalah pada proses instalasinya. Ada pula yang bilang bahwa generate image-nya nge-lag karena pakai VGA GTX dan beberapa keluhan lain tentang tutorial Krita Diffusion yang kita buat tersebut. Nah, untuk itu kali ini saya punya sebuah PC yang spesifikasinya juga nggak terlalu kenceng-kenceng banget, dan ini masih pakai VGA GTX juga. Saya akan coba bikin sekali lagi dari awal tutorialnya pakai PC dengan VGA GTX ini. Ada beberapa langkah yang nggak saya kasih di tutorial sebelumnya, yang mana ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang error saat install plugin dan sebagainya. Saya juga akan kasih beberapa tips yang lebih spesifik untuk penggunaan plugin AI Diffusion ini yang sebelumnya nggak saya bahas. Dan saya juga nanti akan coba singgung sedikit tentang penggunanya di VGA AMD. Oke, kalau begitu langsung aja kita gaskan tutorialnya. Sebelum dimulai, sedikit saya singgung juga buat teman-teman yang banyak nanya gimana kalau pakai VGA AMD, tapi kalau di Windows sampai sekarang itu masih belum maksimal banget untuk generate AI. Jadi saya saranin buat teman-teman yang pengen pakai Krita beserta plugin AI Diffusionnya, utamanya yang pakai VGA AMD, kalian wajib install Linux di PC atau laptop kalian. Bisa dual boot dengan Windows atau migrasi total ke Linux aja. Karena kalau kalian pakai VGA AMD dan pakai Linux, maka Stable Diffusion atau Comfy UI itu bisa berjalan jauh lebih kenceng untuk generate AI daripada kalau kalian masih stay di Windows. Untuk cara install dan pasangnya kurang lebih sama dengan yang saya kasih tunjuk di video ini. Langkah pertama, saya akan tunjukin dulu spesifikasi PC yang saya pakai kali ini. Ini kita bisa lihat di CPU-Z dan GPU-Z. VGA yang saya pakai adalah GTX 1070 8GB. Kemudian prosesor yang saya pakai adalah AMD Ryzen 5 3600. Lantas untuk RAM-nya juga bukan yang gede banget, saya cuma pakai RAM 8GB aja. Untuk plugin AI Diffusionnya sendiri, ini dia basicnya pakai Comfy UI. Untuk VGA GTX yang biasa dipakai itu minimal yang punya VRAM 4GB. Jadi kayak 1050 Ti, terus 1066 GB atau 1660 itu masih bisa banget kepake di sini. Langkah selanjutnya ini saya nggak sertakan di tutorial sebelumnya, cuma saya saranin di video kali ini. PC yang saya pakai ini dia belum keinstall banyak aplikasi, jadi masih fresh, belum ada aplikasi sertaan. Jadi harusnya kalau di PC saya ini berhasil diinstal, di PC kalian juga pasti berhasil. Pertama kita buka Google, kemudian ketikkan Python. Pilih download, kemudian download aja Python for Windows di bagian atas. Kalau udah download selesai, langsung aja klik 2 kali untuk install. Centang bagian Ask Admin Privilege dan add python.exe to path, kemudian install now. Kalau proses install selesai, close. Selanjutnya buka Google lagi, ketikkan Git. Pilih Git di baris yang paling atas, kemudian pilih yang download. Kemudian pilih versi Windows dan pilih yang 64 bit. Download aja hingga selesai. Kalau udah selesai, klik 2 kali untuk melakukan instalasi. Dan untuk instalasinya next aja terus seperti biasa hingga selesai. Selanjutnya kita install aplikasi Kritanya dulu. Kembali buka Google, kemudian masukkan keyword Krita. Kemudian langsung aja pilih download dan pilih versi Windows Installer, atau kalian bisa pula download yang versi portable. Buat yang pakai Linux silahkan pilih yang Linux 64 bit up image. Besar filenya sendiri cuma sekitar 155 MB aja. Setelah download selesai, langsung kita jalankan aja installernya dan install aplikasi Kritanya seperti install aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian setelah selesai kita buka Google lagi dan ketikkan Krita AI Diffusion. Di sini kita mau download plugin AI Diffusion untuk Krita. Kita pilih yang GitHub paling atas sendiri, kemudian di halaman GitHub-nya kita pilih latest version seperti ini. Kemudian download Krita AI Diffusion 1.31.1.zip. Kalau udah, kita bisa close browser dan buka aplikasi Kritanya. Kalau aplikasi Krita udah kebuka seperti ini, klik tool, kemudian script, kemudian pilih import Python plugin from file. Dan pilih Krita AI Diffusion.zip yang udah kita download tadi. Bila ada notifikasi begini, klik yes. Kemudian tunggu sebentar, tutup Kritanya dan buka kembali. Pastikan kalian membuka workspace dokumen baru seperti ini. Kalau udah begini, pilih setting, Docker, kemudian checklist AI image generation.
maka nanti dock plugin AI Diffusion-nya akan muncul seperti ini. Oke, sekarang kita langsung aja konfigurasi AI Diffusion-nya. Nah, tapi sebelum itu, karena di video sebelumnya itu banyak banget yang ngeluhin nggak bisa download karena server error dan sebagainya, saya saranin kalian pakai Cloudflare Wrap. Kalian bisa cari sendiri untuk Cloudflare Wrap di Google, kemudian bisa kalian install. Cloudflare Wrap itu layanan VPN gratis dari Cloudflare, yang fungsinya supaya lalu lintas internet lebih cepat serta lebih aman. Nah, kalau Cloudflare Wrap udah diinstal dan diaktifkan, nanti akan muncul di pojok kanan seperti ini. Nah, ini kalau diklik terus kita switch gini, maka Cloudflare-nya akan connect seperti ini. Kalau udah connect gini, kita lanjut configure plugin AI Diffusion-nya. Kita klik configure, kemudian pada pilihan connection, pilih local manage server. Di baris yang ini, kita bisa lihat lokasi default AI Diffusion servernya bakalan terinstall nanti. Ini boleh kita ganti-ganti peletakan foldernya. Cuma di saya sini saya biarkan posisinya default. Lantas di opsi ini kalau kita pakai VGA Nvidia tentunya kita pilih use CUDA Nvidia GPU. Nah, kalau kalian pakai VGA AMD kalian bisa pilih use DirectML GPU. Jadi buat yang pakai VGA Radeon silahkan pilih opsi ini. Seperti yang saya bilang di awal, akan jauh lebih baik kalau kalian pakai distro Linux untuk operating sistemnya. Kemudian di opsi workload, di sini secara default yang dicentang adalah Stable Diffusion XL, tapi kalian bisa centang juga yang Stable Diffusion 1.5. Buat kalian yang pakai GTX dengan VRAM di bawah 6 GB, saya saranin kalian pakai workload yang Stable Diffusion 1.5 aja, karena Stable Diffusion XL itu disarankan menggunakan GPU dengan VRAM minimal 12 GB. Lantas untuk opsi upscaler-nya saya saranin kalian centangin aja semua, tapi kalau kalian pilih salah satu juga boleh. Kemudian selanjutnya di bagian Stable Diffusion 1.5 model, saya saranin pilih satu aja dulu. Di sini saya pilih Serenity SD 1.5 Photography. Kemudian untuk control net-nya, saran saya kalian pilih aja semua. Ini kita centang aja semua yang bagian control net-nya. Control net ini akan kepake banget nanti agar kita bisa menggunakan semua skenario fitur AI di plugin AI Diffusion-nya. Kemudian di Stable Diffusion XL model, ini secara default modelnya kecentang seperti ini. Di sini saran saya kalian pilih aja salah satu, gak usah semuanya. Nanti saya akan jelasin kenapa cukup pilih satu aja. Lantas untuk control net Universal XL dan IP adapter phase, ini kalian centang juga boleh, nggak dicentang juga boleh. Tapi saran saya tetap kalian centang aja semuanya. Selanjutnya untuk Illustrios atau Noob XL, ini opsional. Kalian bisa pakai, bisa pula nggak dipakai. Kalau yang saya di sini saya centang semua karena nanti saya biasanya pakai control net-nya. Di sini saya perlu sampaikan bahwa semakin sedikit model serta control net yang kalian pilih, maka semakin kecil juga resource storage yang diperlukan. Jadi misal kalian cuma perlu generate image aja sama manipulasi foto, kemudian spek PC atau laptop kalian cuma pakai GPU dengan VRAM 8 GB ke bawah, kalian cukup centang aja opsi yang untuk Stable Diffusion 1.5 aja, baik itu modelnya maupun control net-nya. Karena untuk Stable Diffusion XL dia butuh GPU yang punya VRAM minimal 12 GB biar bisa jalan lancar. Kalau VRAM 8 GB gimana bang? VRAM 8 GB masih bisa lah ya pakai Stable Diffusion XL, cuma generate-nya itu agak lama. Nggak secepat kalau kalian pakai model Stable Diffusion 1.5. Oke, kalau udah sekarang kita klik install. Dan nanti server ComfyUI-nya beserta model-model yang udah kita pilih akan terdownload dengan sendirinya. Lama proses downloadnya akan tergantung dari kecepatan internet yang kita pakai dan seberapa banyak model yang kita pilih. Itu sebabnya saya saranin pilih model seperlunya aja, gak usah semuanya. Kecuali koneksi internet kalian banter banget dan spek PC atau laptop kalian dewa. Silahkan download modelnya semau kalian. Nah, biasanya nanti kadang-kadang pas download ada beberapa kasus muncul error download. Biasanya di akhir-akhir pas download IP adapter phase. Kalau pas waktu itu error, biarin sebentar, maka klik install lagi. Maka setelah itu proses download akan lanjut sampai selesai. Nah, kalau proses download selesai, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi model-model yang kita pilih itu centangnya jadi warna hijau seperti ini. Kalau udah begini, kita bisa klik OK. Oke, sebelum lanjut ke nyobain plugin AI Diffusion-nya, di sini kita kembali lagi ke bagian configure, kemudian pilih performance. Di sini kita bisa atur performance presetnya. Secara default dia akan tersetting otomatis presetnya seperti ini. Preset ini kita bisa ubah. Nah, di sini ada pilihan CPU, GPU low up to 6 GB VRAM,
GPU medium 6GB to 12GB VRAM, GPU high more than 12GB, load dan juga custom. Di sini kalian pilih aja sesuai dengan VRAM GPU yang kalian pakai. Karena saya pakai GTX 1070 dengan 8GB VRAM, maka saya pilih GPU medium dan kalau sudah klik OK. Baiklah, sekarang kita bahas model aja dulu. Saya akan jelasin kenapa tadi modelnya saya saranin kalian cukup pakai satu model aja. Ini tujuannya biar kita bisa download model lain yang jauh lebih bagus dan menarik. Di sini kita buka folder servernya. Di PC saya lokasinya ada di C, AppData, Roaming, Krita, AI Diffusion, Server, Model, Checkpoint. Di sini bisa kita lihat sudah ada 3 model sesuai yang tadi saya pilih. Ada Noob AI, kemudian Realvis V5, kemudian ada Serenity 2.1. Sekarang kalau kita pingin cari model lain yang lebih bagus, kita bisa buka di browser yaitu cvitai.com. Sebelum mencari model, kalian wajib punya akun Cvitai dulu. Kalian bisa buat manual atau bisa pakai akun Google. Silakan sekalian buat akun Cvitai dulu. Nah, kalau udah bikin akun Cvitai, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa klik filter, kemudian bisa pilih base model yang pengen kita download. Contoh, di sini saya mau download model untuk Stable Diffusion 1.5 aja. Jadi saya centang SD 1.5. Maka nanti model yang akan muncul itu hanya model untuk Stable Diffusion 1.5 aja. Di sini saya pilih model Persona Style Checkpoint. Tinggal klik begini, kemudian kita bisa lihat preview modelnya seperti ini. Untuk mendownload, tinggal klik di bagian download sebelah sini. Nah, ada beberapa model yang saya rekomendasikan untuk Stable Diffusion 1.5 selain Persona Style ini. Kalau kalian pengen model yang realistik, kalian bisa download Realistic Vision. Atau kalau kalian pengen model yang hybrid, jadi bisa digunakan untuk generate image model fantasi dan sejenisnya, kalian bisa pakai modul Photon yang ini. Atau kalian juga bisa eksplorasi sendiri model-model di Cvitai dan tentukan mana yang menarik buat kalian. Di sini kita coba download model Persona Style, kita klik download, maka modelnya akan terdownload ke PC kita. Baiklah, selanjutnya kalau modelnya udah kita download seperti ini, kita tinggal copy aja ke folder tempat install plugin AI Diffusion-nya. Di PC saya tadi saya sudah bilang kalau kita taruh di C, AppData, Roaming, Krita, AI Diffusion, Server, Model, Checkpoint. Langsung aja kita pastekan di folder checkpoint tersebut seperti ini. Baiklah, sekarang kita lanjut tes generate AI image. Nah, di sini kesalahan mendasar dari teman-teman yang generate image di Krita, utamanya yang pakai VGA GTX dengan VRAM 8GB ke bawah, adalah pengaturan workspace dokumennya. Untuk generate image Stable Diffusion 1.5, resolusi atau besar workspace-nya itu jangan pakai default bawaan Krita, karena bakalan gede banget. Untuk generate Stable Diffusion 1.5, resolusi dasar itu bisa pakai 512x768, 768x512, 768x768 dan sejenisnya. Kalau pakai resolusi bawaan Krita pertama kali, pasti generate-nya bakalan berat banget dan bakalan lama. Nah, di sini kita langsung buat workspace-nya yaitu 512x768 seperti ini. Kemudian create, nanti workspace-nya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan atur dulu preset modelnya. Di docking AI Diffusion-nya kita klik gambar roda sebelah kanan ini. Kemudian di style kita klik logo tambah atau create new style. Kemudian di model checkpoint kita pilih model yang tadi udah kita download dan tambahkan ke folder checkpoint. Karena ini kalau nggak disetting nggak bisa langsung muncul presetnya. Di sini kita pilih Persona V2, kemudian di name kita kasih nama sesuai dengan nama modelnya yaitu Persona V2. Bila udah kita bisa tambahkan basic positive prompt stylenya. Secara default ini udah ada best quality high res di sini. Dan saya akan tambahin jadi masterpiece dan 4K. Kemudian di negative promptnya kita isi kata-kata yang kita nggak pengen muncul di hasil generate image-nya nanti. Di sini udah ada bad quality, low resolution, blurry, dan di sini kita akan tambahin lagi bad image. Lantas pada quality preset ini bisa kita atur juga. Untuk sampling method kalau mau cepet generate-nya kalian bisa pakai alternatif Eoliur. Hanya di sini saya pilih default yaitu DPM++ 2M. Kemudian sampler step-nya bisa kita atur juga. Semakin besar maka semakin detail image yang dihasilkan, tapi generate-nya akan semakin lama. Di sini saya atur ke 30. Untuk CFG scale-nya bisa diatur antara 5,5 hingga 8,5. Masing-masing model itu biasanya punya konfigurasi sendiri, tapi rata-rata kalian bisa mainin di angka segituan. Kalau udah klik OK,
maka nanti model persona style yang udah kita download akan bisa muncul di pilihan modelnya. Lakukan juga hal yang sama pada model-model lain yang udah kalian download tadi. Oke, sekarang kita tes generate AI image. Di sini modelnya udah saya pilih Persona V2. Sekarang saya masukin promptnya seperti ini. Kemudian kita atur batch-nya. Batch ini adalah jumlah image yang akan dihasilkan setelah kita generate image. Di sini saya isi 2 aja. Sekarang kita generate dan here we go. Inilah dia hasilnya. Nah, ini gambarnya kan masih belum bagus ya, masih blurry dan nggak sempurna. Kita pilih salah satu yang ini, kemudian apply. Sekarang kita ubah opsi generate-nya ke upscale seperti ini. Kita bisa pilih upscalernya mau pakai yang mana. Kalian bisa coba-coba sendiri mana yang cocok buat kalian. Di sini scalingnya saya set ke 1,5 aja biar nggak terlalu lama. Strength-nya bisa kita mainin juga, terus generate. Dan inilah dia hasil akhirnya. Gambarnya jadi lebih tajam dan high quality juga. Nah, dengan plugin AI Diffusion di Krita, kita bisa lakukan manipulasi foto yang seperti yang udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Saya kasih contoh lagi seperti ini, mungkin ada yang belum nonton. Di sini saya punya foto seorang gadis lagi moto objek di hutan. Misal di bagian ini saya seleksi, terus saya akan manipulasi ada objek kupu-kupu di sana. Setelah bagian ini kita seleksi, di dock AI Diffusion-nya tinggal kita masukin aja prompt little colorful butterfly. Setelah itu kita generate. Maka nanti akan tergenerate objek kupu-kupu yang menyatu dengan image dasarnya seperti ini. Ini karena saya bikin batch-nya banyak, jadi gambar yang tergenerate jumlahnya lebih dari 1. Kalau udah ada yang cocok, kita tinggal pilih aja seperti ini, kemudian apply. Setelah itu kita bisa bikin image-nya lebih bagus lagi dengan upscaling. Untuk upscale, kita tinggal ganti aja opsi di dock-nya, kita pilih upscale. Kemudian atur strength-nya biar image-nya tetap terjaga originalitasnya. Terus upscale. Maka kalau udah selesai hasilnya bakalan halus dan tajam seperti ini. Contoh lain penggunaan AI Diffusion di Krita adalah ControlNet Line Art. Misal, kita punya image dalam bentuk line art seperti ini. Kita mau warnain image-nya pakai AI Diffusion. Kita klik Add Control Layer, kemudian kita pilih Line Art. Kemudian strength-nya bisa kita mainin mana yang sesuai nanti. Kemudian karena image dasarnya kartun, jadi modelnya kita pilih Comic and Anime. Setelah itu kita bisa isi prompt-nya sesuai yang kita mau, kemudian klik Refine. Maka nanti image-nya akan jadi seperti ini. Semakin spesifik prompt yang kita masukin, kayak warna rambut dan baju, maka hasilnya akan jadi lebih spesifik lagi. Kemudian selanjutnya saya kasih contoh penggunaan fitur AI Diffusion satu lagi. Di sini saya punya sebuah foto dasar seperti ini. Kita akan buat image digital art lain dengan referensi foto ini. Di sini kita pakai ControlNet Depth dan modelnya udah kita set ke Digital Artwork XL. Strength-nya kita set ke 85 dan kita masukin prompt Japanese Girl at Ramen in Cyberpunk City dan klik Refine. Maka hasilnya adalah seperti ini. Di sini kita tinggal pilih mana yang cocok. Misal image yang ini, untuk buat image-nya jadi high quality, kita tinggal upscale aja seperti tadi. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Gimana, mantap bukan? Hehe. Di sini kita tinggal kombinasikan aja fitur-fitur dasar dari Kritanya. Kritanya sendiri secara penggunaan selain untuk artis, dia juga bisa dipakai untuk editing image seperti Photoshop. Kalian yang udah biasa pakai Photoshop pasti akan dengan mudah nguasain Krita. Tinggal belajar aja fitur-fitur tambahannya. So, mungkin demikianlah tutor Krita dengan plugin AI Diffusion kita kali ini yang lebih disempurnakan daripada sebelumnya. Saya udah lebih lengkap dan detail bahas daripada video yang kemarin saya buat. Semoga ini bisa membantu kalian dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.